Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Cantik terlihat jelek, bab 68 kebencian. Nada suara yang familiar, Sherin tidak perlu melihat ke atas, juga bisa mendengar suara siapa ini. Yuta. Bangun, bukankah kamu yang mengajak aku untuk makan malam? Mengapa aku belum datang dan kamu sudah mau pergi? Yuta mengangkat tangannya saat dia berbicara, dan merapikan rambutnya yang tersebar di telinga bawahnya. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya, meraih pinggangnya, dan membawanya kembali ke kerumunan. Tapi pandangannya selalu di sisi Sherin. Lain kali kalau kamu berjalan, tolong perhatikan jalan. Setelah itu, matanya tenggelam, berbalik dan mengarahkan pandangannya ke suatu tempat. Lalu terlihat sesosok orang berlari menembus kerumunan dan bergegas kabur ke arah pintu masuk. Sekarang orang-orang bingung. Bagaimana situasinya? Bukankah dia selingkuhan? Kalau tidak, orang yang baru datang ini juga luar biasa dalam penampilannya dan pasti bukan orang biasa. Jika wanita ini selingkuh, bagaimana mungkin sikap pria terhadapnya seperti itu? Kakak sepupu, terima kasih atas bantuanmu membawa Sherin ke sini, kata Yuta, menatap Devan dan tersenyum cerah. Kalimatnya mengisyaratkan 2 poin. Salah satunya adalah bahwa Sherin adalah pacarnya. Yang lain adalah bahwa Sherin bisa bersama dengan Devan, karena saling bantu antar sepupu. Orang-orang yang tidak tahu akar permasalahan dan langsung menuduh yang tidak langsung heboh, apakah hanya kesalahpahaman? Yah, jangan nonton lagi. Sudah waktunya untuk makan malam. Setelah kalian selesai makan, bayar tagihan dan pergi. Hansen yang dalam keadaan tidak jelas ini di satu sisi, sekarang sadar kembali dan bergegas mengambil kesempatan itu untuk membubarkan kerumunan. Sherin merasa bahwa seumur hidup dia, hari ini adalah hari yang paling memalukan dalam hidupnya. Berbalik, dia menatap Yuta dan dengan enggan mengeluarkan senyum. Jika Yuta tidak datang hari ini, dia benar-benar tidak tahu betapa malunya dia sekarang. Namun, orang-orang percaya, tapi Gabriel tidak akan mempercayainya. Dia kenal Devan. Dia tidak pernah bersandiwara pada wanita. Jika dia tidak menyukainya, dia tidak akan melakukan gerakan intim seperti memeluk pinggang. Tapi dia tahu bahwa kali ini tidak etis untuk terus membuat masalah, apalagi mengingat identitas Devan. Hal semacam itu kalau sampai menyebar, tidak akan berdampak kecil padanya. Jadi dia maju beberapa langkah ke depan dan meraih tangan Sherin dan berkata, "Kak Sherin, aku minta maaf, aku salah paham dengan kamu. Jadi, kamu dan Yuta, kalian." Dia tersenyum meminta maaf, tetapi Sherin hanya menatapnya. Devan menatap Yuta dengan dingin, dengan api mendidih membakar dadanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa wanita yang dicintai suatu hari akan membutuhkan pria lain untuk melindunginya. Yuta menutup mata terhadap kemarahan Devan. Dia menatap Sherin dan berkata, "Kalau tidak, mari kita pergi ke tempat lain dan makan tanpa mengganggu kakak sepupu dan tunangannya." Bagaimana mungkin Sherin tidak mengerti maksud Yuta? Dia mengangguk dan membiarkannya meraih tangannya dan berbalik ke pintu masuk restoran. Devan menatap kedua tangan yang bersentuhan itu tanpa ekspresi dan mengerutkan kening dalam-dalam. "Devan, karena kita sudah di sini, akankah kita masuk dan makan?" Gabriel, yang dari tadi belum sempat berbicara, saat ini berbicara. Devan menyipitkan matanya dan menundukkan kepalanya. Tanpa ekspresi jelas, dia meraih tangan Gabriel dan menepuk lengannya. "Kembalilah dulu, aku akan mencarimu nanti." Setelah itu, dia melangkah maju dan mengejar ke arah pintu restoran. Melihat tangannya yang dicampakkan, mata Gabriel penuh dengan keputusasaan dan kebencian. Sepanjang jalan, mereka berdua hanya diam. Sepanjang perjalanan ke tempat tinggal Sherin,
Yuta mengawasinya memasuki pintu dan kemudian berbalik untuk pergi. Dalam hal ini, dia tahu bahwa dia dan Sherin perlu ketenangan. Bahkan, begitu Sherin meninggalkan daerah Wall, Yuta merasakan suasana hatinya tidak stabil dan sangat khawatir tentang dia, jadi dia mengikutinya dari jauh. Ikuti dia di kereta api, ke kuburan, ke halaman rumahnya yang dulu. Awalnya ketika melihat Devan yang datang menjemputnya, dia tidak ingin mengikuti. Interaksi antara kedua orang itu membuatnya merasa sangat gugup, tetapi bagaimanapun juga, dia harus terus mengikuti mereka. Melihatnya dicemooh orang banyak, dia merasa tertekan dan tidak bisa tidak muncul untuk menolongnya. Dia berpikir bahwa cinta adalah sesuatu yang bisa dia dapatkan jika dia berjuang dengan keras, tetapi pada saat ini, dia punya perasaan bahwa sebelum dia memulai, mungkin sudah berakhir. Begitu Sherin membuka pintu, dia ditarik ke pelukan sebelum dia sempat berdiri tegak. Bau tubuh yang familiar membuatnya sedikit menggigil. Dia tidak ingin bertanya pada Devan bagaimana dia bisa masuk ke sini. Ini rumahnya. Dia pasti ada kunci cadangan. Itu normal. Dia hanya terkejut bahwa dia tidak tinggal untuk menghibur Gabriel. Dia merasakan hangat di hatinya. Kemudian, dia merasa sangat mual. Dia dicemooh sebagai selingkuhan. Sangat memalukan sampai-sampai dia masih bisa merasakan dampak kejadian tadi di restoran saat ini. Pikirkan ini, dia dengan wajah dingin, wajah tanpa ekspresi mendorong Devan. Kamu senang melihat orang memperlakukan aku seperti itu. Kamu senang melihatnya, bukan? Itu masih belum cukup, ini akan terus berlanjut, bukan? Dia tahu dia tidak boleh kehilangan kesabaran dengan dia, tapi dia tidak bisa menahannya. Devan menatap matanya yang sedang menangis dan merasakan sakit di hatinya. Dia meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan menekannya ke lengannya. Sherin, aku tidak tahu dia ada di sana hari ini. Jadi apa? Akan ada hari seperti itu lagi, bukan? Sherin merespon dengan lemah. Percayalah, aku akan menghadapinya sesegera mungkin. Sebenarnya, Devan telah memikirkan banyak cara untuk menghadapi Gabriel akhir-akhir ini, tetapi pikirannya terus terbayang 14 tahun yang lalu. Dia yang menutupi lukanya dengan tubuhnya, sehingga dia menelan kembali idenya setiap kali ide itu muncul. Ini adalah satu-satunya hal yang tidak pasti yang pernah dia lakukan dan menjadi kelemahannya sejak dia masih kecil. Bahkan ketika tadi dia memergokinya dengan Sherin, dia benar-benar berharap bahwa dia akan membuat keributan. Setidaknya, itu akan membuatnya merasa tidak begitu bersalah. Ketika Sherin dalam suasana hati yang buruk, dia selalu tidak banyak berbicara. Jika kamu tidak bahagia, katakan padaku. Devan tidak bisa membujuk orang, jadi melihat Sherin seperti ini, dia merasa tidak berdaya. Begitu Sherin mendorongnya, dia ditutupi oleh sosok tingginya. Dia berdiri lurus di depannya dan tidak tahu berapa lama, Sherin akhirnya mengatakan, jika kamu tidak ada urusan apa-apa lagi, silahkan pergi, maaf aku tidak antar. Setelah itu, Sherin berbalik badan tanpa ekspresi. Devan menariknya kembali dengan tangan besarnya dan memeluknya. Aroma yang menyegarkan menembus ke hidungnya, dan tangan yang jatuh di pinggangnya bergerak sedikit. Ada semacam perasaan yang perlahan mulai bergejolak. Sherin mengepalkan tangannya dengan kedua tangan, meraih dadanya, berjuang untuk melepaskan diri, tetapi dipegang erat olehnya. Dalam beberapa hari lagi, pada pertemuan tahunan perusahaan yang diadakan 3 tahun sekali nanti, aku akan mengambil kesempatan itu untuk memutuskan pertunanganku dengannya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.